saya ingin menambah pengetahuan atau wawasan dulur-dulur ya, teman-teman semua. Mungkin secara sederhananya begini, kalau kita berharap suatu saat nanti setelah kita meninggal ini kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kenikmatan, terus kemudian ketika hidup di dunia ini seolah-olah hidup ini tidaklah penting, ya, sehingga banyak orang yang mungkin berpikir bahwa tidak apa-apa hidup sengsara di dunia, ya, hidup tidak enak, hidup miskin, hidup menderita. Tetapi yang terpenting adalah kehidupan nanti setelah kita meninggal. Ini menurut saya perlu coba diperluas lagi cara berpikirnya. Kita jujurlah dengan diri kita. Banyak orang ini menggunakan akal sehat, apalagi kalau nggak pakai akal sehat, ya, untuk mempelajari tentang sesuatu hal. Terus kemudian ditambah lagi tidak mau jujur. Pakai akal sehat tapi nggak jujur. Bahwa sejatinya hidup di dunia ini penting untuk kita jalani dengan baik, dengan benar. Untuk kita bisa hidup dengan bahagia. Bahagia bukan atas dasar materi itu tadi, tapi bahagia atas dasar pikiran dan batin kita merasakan ketenangan. Karena apa? Karena kita hidup bisa bermanfaat. Kita hidup bahagia dengan sanak saudara kita. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Bisa saling memberi dan lain sebagainya. Supaya hidup ini betul-betul nikmat. Dengan penuh rasa syukur. Bukan terus kemudian prinsipnya sudah terlalu jauh. Seolah-olah tidak apa-apa hidup di dunia sengsara, yang penting nanti di surga enak. Enak dari mana? Seolah-olah di surga nanti kita masih punya hawa nafsu. Kita masih punya hasrat. Untuk kita bisa menikmati bidadari. Untuk kita bisa minta apapun semuanya, nggak usah nunggu minta, bahkan tersedia semuanya di surga. Ini kan kadang kebablasan begitu. Surga itu harapan semua manusia yang memeluk agama dan mempercayai tentang adanya Tuhan, Mas Wahyu. Nah, surga ini adalah sebuah keinginan yang mungkin umum ya, atau universal, didorong oleh keyakinan bahwa di surga itu adalah tempat kebahagiaan yang abadi dan kekal, Mas Wahyu, dimana dijanjikan nanti setelah kita masuk surga bisa bertemu dengan Allah atau Tuhan, hidup kekal dalam bahagia, mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, berkumpul dengan orang yang kita cintai, kemudian terbebas dari neraka, Mas Wahyu. Nah, akan tetapi orang-orang justru terjebak dan berebut ya untuk saling mengklaim ya antar masing-masing agama, di mana mereka ini bertengkar hanya karena klaim-klaim itu. Agama yang mereka peluk ini adalah agama yang akan mengantarkan mereka ke surga, Mas Wahyu. Nah, menurut Mas Wahyu, bagaimana Mas kita melihat pandangan-pandangan yang demikian, Mas? Yang pertama, kita tidak bisa memaksakan bahwa setiap orang cara berpikirnya itu bisa sama dengan kita. Apalagi tentang keyakinan. Jadi tentu di situasi yang seperti ini kita harus tetap bisa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tetap kita harus saling mengasihi dan menyayangi dengan siapapun, apapun perbedaan di antara kita, mau berbeda suku bangsanya, berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda agama, kepercayaan atau keyakinan apapun. Kita menyadari bahwa kita semua ini adalah sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, sesuai dengan keimanan kita. Nah, kemudian kalau tadi Mas Yahya mengatakan bahwa surga ini merupakan tempat yang menjanjikan banyak kenikmatan,
menjanjikan banyak keindahan yang secara universal. Ini adalah harapan semua orang sebagai tempat di mana nanti kita akan menjalani kehidupan kedua setelah kematian. Saya mau menyampaikan mungkin begini, ini lepas dari agama apapun ya, apalagi kita ini bukan ahli agama ya. Karena buat saya secara pribadi, ahli agama pun hanya bisa meyakini. Semua hanya sebatas keyakinan kalau kita bicara tentang surga. Tidak ada yang bisa membuktikan, bahkan para leluhur ya, artinya para orang tua kita, mbah-mbah kita, orang-orang yang sudah meninggal ini, tidak ada satupun yang kembali dan kemudian menceritakan tentang apakah mereka ini masuk neraka dan masuk surga. Terlepas ya, apakah surga itu benar-benar ada di kehidupan selanjutnya atau tidak, ini hanya sebatas keyakinan. Neraka itu ada atau tidak, itu hanya sebatas keyakinan. Nah, apakah tidak penting? Oh, penting. Boleh kita meyakini sesuatu hal, apapun itu. Tapi kalau kemudian kita memaksakan bahwa seolah-olah keyakinan kita itu adalah benar, dan yang tidak yakin itu adalah salah, saya rasa inilah hal yang kurang tepat di dalam cara berpikir kita, baik menggunakan kepercayaan melalui otak kita ataupun menggunakan rasa melalui batin kita. Kalau dikatakan bahwa surga itu menjanjikan tentang kenikmatan, tentang keindahan, sedangkan neraka menjanjikan tentang siksa yang luar biasa, di mana nanti setelah meninggal kita akan menjalani atau mengalami hidup yang luar biasa sengsara karena kita disiksa di neraka. Artinya surga menjanjikan kenikmatan, sedangkan neraka menjanjikan kesengsaraan atau siksa yang luar biasa. Nah, kemudian terlepas dari apakah itu nanti betul-betul ada atau tidak, ini kan sebatas keyakinan. Jadi yang meyakini itu punya hak, sedangkan yang tidak meyakini itu juga punya hak. Dan dua-duanya sama-sama tidak bisa membuktikan. Ini kalau kita bicara pembuktian. Nah, kemudian untuk apa kita harus terjebak di sana? Alangkah baiknya, bukankah jauh lebih baik, jauh lebih penting untuk kita berusaha sadar saja, agar kita tidak terjebak di dalam sebuah doktrin tentang kita harus yakin ataupun tidak yakin, tentang percaya adanya surga dan neraka atau tidak percaya tentang adanya surga dan neraka. Jadi lebih baik kita tidak terjebak di sana. Tetapi ayo kita jadikan bahwa surga ini sebagai hadiah, manakala kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik selama kita hidup. Nanti hadiahnya surga, kurang lebih begitulah. Sedangkan neraka kita jadikan sebagai pengingat bahwa selama menjalani hidup, jikalau hidup kita ini berantakan, hidup kita ini berbuat jahat, hidup kita ini intinya nggak bener lah, pokoknya nggak baik, maka kita akan mendapatkan hadiah neraka, yaitu hukuman, istilahnya begitu. Surga sebagai hadiah, sedangkan neraka sebagai hukuman. Nah, kalau kita mampu masuk di sini, sehingga kita terus diingatkan untuk kita terus berbuat baik, terus berbuat benar. Kita diingatkan untuk kita menjauhi hal-hal yang nggak baik atau hal-hal yang jahat. Ya, itu saya rasa jauh lebih baik, bahkan jauh lebih penting dari apapun. Nah, tetapi kan kenyataannya, selama ini kita itu justru terjebak. Betul enggak? Betul. Kita terjebak bahwa hanya gara-gara berebut tentang kepercayaan, tentang keyakinan yang kita sendiri sama-sama tidak bisa membuktikan. Antara yang yakin dan yang tidak yakin, ini hanya bisa sebatas keyakinan atau keimanan saja. Tetapi kita sudah berebut untuk kita bisa mendapatkan hadiah ini, ya, hadiah surga, dan berebut untuk kita supaya tidak mendapatkan hukuman ini. Tetapi kemudian kita justru saling menyakiti,
kita justru bahkan saling membunuh, Mas. Satu dengan yang lain, saling bermusuhan satu dengan yang lain, ya. Kita tidak bisa lagi saling menghargai, tidak ada toleransi, kita saling menghujat, kita saling mencemooh satu dengan yang lainnya, hanya gara-gara berebut bahwa seolah-olah akulah yang pantas untuk masuk surga. Kamulah yang pantas untuk mendapatkan hukuman di neraka. Apakah kita semua bisa memastikan bahwa seolah-olah surga hanya milik kita? Hanya milik pribadi, milik kelompok, golongan, komunitas tertentu, agama tertentu? Saya rasakan tidak. Ya, terlepas dari itu benar atau tidak. Tapi ayo kita coba berpikir, kita sadar saja dulu. Ya, kalau bicara kehidupan nanti setelah meninggal, kita akan masuk di surga atau masuk di neraka. Coba deh itu kita lepaskan dulu, kita jadikan itu sebagai penyemangat dan juga pengingat. Penyemangat untuk kita terus berbuat baik, penyemangat untuk kita terus berbuat benar, bermanfaat untuk siapapun, untuk semua, dan pengingat untuk supaya kita tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Bukankah ini yang harusnya kita lakukan, Mas Yahya? Iya, Mas Wahyu, sebenarnya kita nggak usah berebut ya. Itu urusan kita sendiri ya, yang masuk neraka, misal kita jahat ya kita sendiri, kalau kita baik ya tentu yang masuk surga ya kita sendiri ya, Mas Wahyu. Ya, pada intinya gini loh, hubungan kita dengan Tuhan kita itu adalah urusan individu, urusan pribadi, nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun, bahkan tolak ukurnya saja ada di dalam pribadi kita masing-masing. Nah, sedangkan hubungan kita dengan sesama manusia ini juga tergantung kita. Jadi selama kita bisa menjalankan hidup, ya, berbuat dengan baik, dengan benar terhadap siapapun, ya saya rasa kita akan baik juga, atau kita juga akan dibaiki oleh sesama manusia yang ada di alam semesta ini. Siapapun itu. Tentu semua orang itu termotivasi ya untuk masuk surga. Mereka terus melakukan hidup dengan penuh kebaikan, beribadah yang rajin ya, taat, berbuat amal soleh ya, kalau kita bicara tentang bahasa agama ya, berbakti kepada orang tua, membantu sesama. Nah, ini tentu konsep surga neraka ini tujuannya memang baik ya, Mas Wahyu. Nah, akan tetapi mungkin ya ada beberapa orang yang takut ya, padahal ini baik untuk dirinya sendiri, tentang mungkin dalam banyak hal seperti pekerjaan ya, sehingga memutuskan untuk berhenti bekerja karena memutuskan untuk berhijrah, atau banyak alasan orang-orang untuk berhijrah, untuk mengejar apa itu surga, Mas Wahyu. Bahkan juga mereka berkeyakinan bahwa ketika semua yang nggak baik menurut agama ini saya tinggalkan, itu jauh lebih baik daripada saya hidup bahagia di dunia, akan tetapi nanti di akhirat kita masuk neraka, Mas Wahyu. Nah, banyak yang berpikir seperti ini, Mas. Kalau menurut Mas Wahyu, apakah memang kita harus mengikuti apa yang ada di dalam ajaran agama, atau kita pilih jalan kita sendiri untuk masuk ke surga, Mas? Secara prinsip, setiap orang berbeda-beda. Kepercayaannya, keyakinannya, artinya di dalam mempercayai ataupun meyakini sesuatu hal, setiap orang berbeda-beda dan itu adalah hak masing-masing. Kita tidak bisa menganggap itu salah, kita tidak bisa menganggap itu benar. Sudahlah, ayo kita jalankan semuanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Tetapi sedikit saja mungkin saya ingin menambah pengetahuan atau wawasan dulur-dulur ya, teman-teman semua. Mungkin secara sederhananya begini. Kalau kita berharap suatu saat nanti setelah kita meninggal ini kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kenikmatan. Terus kemudian ketika hidup di dunia ini seolah-olah hidup ini tidaklah penting. Ya, sehingga banyak orang yang mungkin berpikir bahwa tidak apa-apa hidup sengsara di dunia, ya, hidup tidak enak, hidup miskin, hidup menderita.
Tetapi yang terpenting adalah kehidupan nanti setelah kita meninggal. Ini menurut saya perlu coba diperluas lagi cara berpikirnya. Pemahamannya, pengetahuannya coba dibuka lagi. Justru kalau menurut saya, lah kalau hidup di dunia saja sengsara, hidup di dunia ini susah, hidup di dunia ini menderita. Bukan hanya diukur dari segi materi loh ya. Tapi yang dimaksud sengsara, susah, menderita itu karena tidak menemukan ketenangan antara pikirannya dengan batinnya. Banyak musuh, bahkan saling memusuhi, saling menyakiti. Lebih-lebih ekonominya susah, sakit, dan lain sebagainya. Artinya menderitalah hidupnya. Nah, hidup di dunia saja sudah mengalami hal-hal yang susah seperti itu, kok berharap nanti hidup di surga. Ini mohon maaf ya. Bagaimana bisa kita menikmati surga nanti setelah kita meninggal kalau semasa hidup saja kita tidak menerima, tidak merasakan yang namanya ketenangan, pikiran, dan juga batin kita. Artinya kehidupan secara fisik, kehidupan raga, dan juga kehidupan jiwa kita. Kalau sampai hidup di dunia, bahkan sampai harus bercerai dengan keluarga, berpisah, bermusuhan dengan saudara, hanya demi yang katanya hijrah itu tadi. Mengejar yang lebih baik untuk mempersiapkan nanti kehidupan di surga atau kehidupan setelah kita meninggal. Nah, bukankah saat ini adalah bagian daripada kita mempertanggungjawabkan hidup kita? Bukankah harusnya kita mampu menjaga, merawat setiap apapun yang kita miliki? Baik anak, istri, suami, artinya keluarga kita ya, orang tua, saudara, sahabat, tetangga, semuanya. Bukankah itu bagian daripada tanggung jawab kita sebagai manusia hidup? Jadi, ayolah kita coba untuk sadar. Bukan salah, bukan. Tetapi kita tambah itu. Kita mempersiapkan untuk nanti setelah kita meninggal, tapi semasa hidup ini ayo hidup kita ini kalau bisa ya bahagia gitu loh. Bahagia itu karena pikiran kita tenang, batin kita juga tenang. Itu yang disebut bahagia. Bukan diukur dari materinya, bukan diukur dari tentang seolah-olah kita harus punya segala-galanya. Tidak. Tapi kita bisa saling mengasihi, saling menyayangi, kita bisa hidup bermanfaat. Ya ini loh bahagia. Kalau sudah di dunia bahagia, ya niscaya nanti setelah meninggal, terlepas itu ada betulan atau tidak tentang konsep surga dan neraka, ya sudahlah, itu urusan nanti. Iya, banyak yang nggak bisa membedakan antara hidup sederhana dan hidup miskin, Mas Wahyu. Karena kalau di agama katanya, kalau hidup kita di dunia itu miskin, justru nanti akan mudah masuk surga. Nabi saja ya Mas Wahyu, tidak mengajarkan hidup miskin, tapi hidup sederhana ya, merasa cukup gitu dengan apa yang kita miliki. Nah ini banyak orang yang salah paham sehingga memilih untuk menjadi orang yang miskin, Mas Wahyu, biar mudah masuk surga katanya. Ya, tentunya kan saya sering sampaikan bahwa hidup itu adalah tentang pilihan. Mau enak, tidak enak, ya apapun itu dalam hidup ini, itu adalah pilihan pribadi masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan itu. Ya, sedangkan ukuran, oh ini miskin, ini kaya, buat saya tidak ada, itu ukuran manusia. Ya, artinya itu setiap orang itu berbeda-beda, Mas. Bahkan buat saya tidak ada miskin dan kaya itu. Yang membedakan itu kan mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita. Ya, jadi kalau hakikat yang sesungguhnya kita bicara tentang hidup, tidak ada. Hidup itu ya tentang bagaimana apa yang menjadi kebutuhan hidup ini terpenuhi, tercukupi. Nah, sedangkan terpenuhi dan tercukupi, setiap orang itu kan beda-beda. Disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan hidupnya masing-masing. Tidak bisa disamakan dengan siapapun itu. Anggap saja itu bagian daripada warna-warni. Karena kalau nggak ada yang berbeda-beda itu tadi kita nggak akan bisa menilai, kan begitu. Itulah yang disebut sebagai
kesempurnaan, keseimbangan. Ada hitam, ada putih, ada merah, sehingga kita menyebutnya ada banyak warna. Coba kalau nggak ada warna-warna yang lain, hanya satu saja misalkan putih, apa bisa kita memberi nama bahwa itu putih? Tentu tidak bisa. Nah, atas dasar itulah maka kita bisa menilai. Nah, itu hanya sebatas penilaian gitu loh. Jadi, ayolah kita coba berpikir yang terbuka, kita jujurlah dengan diri kita. Banyak orang ini menggunakan akal sehat, apalagi kalau nggak pakai akal sehat ya, untuk mempelajari tentang sesuatu hal, terus kemudian ditambah lagi tidak mau jujur. Pakai akal sehat tapi nggak jujur. Bahwa sejatinya hidup di dunia ini penting untuk kita jalani dengan baik, dengan benar. Untuk kita bisa hidup dengan bahagia. Bahagia bukan atas dasar materi itu tadi, tapi bahagia atas dasar pikiran dan batin kita merasakan ketenangan. Karena apa? Karena kita hidup bisa bermanfaat. Kita hidup bahagia dengan sanak saudara kita. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Bisa saling memberi dan lain sebagainya. Supaya hidup ini betul-betul nikmat. Dengan penuh rasa syukur. Bukan terus kemudian prinsipnya sudah terlalu jauh, seolah-olah tidak apa-apa hidup di dunia sengsara, yang penting nanti di surga enak. Enak dari mana? Seolah-olah di surga nanti kita masih punya hawa nafsu, kita masih punya hasrat, untuk kita bisa menikmati bidadari, untuk kita bisa minta apapun semuanya, nggak usah nunggu minta, bahkan tersedia semuanya di surga. Ini kan kadang kebablasan begitu. Mungkin tujuannya baik, supaya kita berlomba-lomba untuk hidup dengan baik, hidup dengan benar. Tetapi jatuhnya malah terjebak untuk saling klaim, bahwa seolah-olah hanya kita yang bisa masuk surga, yang lainnya nggak bisa. Yang lainnya pasti masuk neraka. Sehingga nggak penting sudah kita hidup rukun. Jadinya kita nggak rukun, kita bermusuhan satu dengan yang lain. Saling menghujat, saling menyakiti. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya kita sudah terjebak dengan doktrin-doktrin itu. Bukan tidak penting, penting. Tapi jauh lebih penting ya selama kita hidup ini. Jadi kalau ada orang berharap masuk surga, terlepas surga itu ada atau tidak, ya artinya berharap kehidupan akhirat nanti dia bahagia, tapi hidup di dunia dengan keluarga enggak rukun, rumah tangganya berantakan, hancur gara-gara katanya hijrah mempersiapkan itu, keluar dari pekerjaan karena mungkin riba dan lain sebagainya, sehingga meninggalkan itu semua dan hidupnya jauh lebih sengsara. Ya saya rasa ini kan jadi salah gitu loh, kurang pas jatuhnya. Oh, hidup di dunia isoro, ya hidup di dunia menderita, kok harap-harap hidup di surga nanti berbahagia, kan tidak seimbang, tidak ketemu. Ayolah kita seimbangkan itu semua. Artinya duniawi kita upayakan, kita jalankan, kita nikmati semuanya dengan baik, dengan penuh ketenangan, baik pikiran maupun batin kita. Demikian pula kehidupan rohani. Ayo kita jaga, kita rawat, supaya apa? Supaya sesuai dengan harapan kita, setelah kita meninggal nanti kita bisa kembali lagi kepada Sang Pencipta. Saya rasa sesederhana itu, Mas. Jadi menurut saya begini, Mas. Kan ada banyak ini ya memang ya yang lebih memilih, tidak apa-apalah sudah menderita di dunia, dinilai jelek, dinilai miskin dan lain sebagainya, yang penting nanti di surga begitu. Terus untuk apa hidup begitu? Kalau memang menginginkan masuk surga, ya sudah mati saja sudah. Kalau merasa yakin bahwa dengan setelah kita mati kita akan bertemu dengan Tuhan, kemudian kita akan masuk surga, kita bisa menikmati kenikmatan, keindahan yang sudah dijanjikan oleh surga. Untuk apa? Sakit bingung berobat. Untuk apa ndak punya uang, bingung cari uang, bingung bekerja, direwangi buruh-buruh ndak karuan, jungkir malik ndak karuan. Untuk apa? Ya lebih baik mati saja sudah. Sesederhana itu. Untuk itu apa ya? Ya betapa pentingnya juga hidup di dunia ini gitu loh, maksud saya. Bukan berarti seolah-olah kita hidup selamanya di dunia. Enggak.
ada banyak pelajaran yang bisa kita perdalam lagi tentang kehidupan ini gitu loh.